dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malayati, kelompok 5 Hukum Internasional ingin menjelaskan materi tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam menanggulangi pencurian data pribadi lintas negara. Pentingnya harmonisasi regulasi dengan General Data Protection Regulation dan Konvensi Budapest. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan latar belakang. Di era digital seperti sekarang, transaksi elektronik dan penyimpanan data pribadi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada ancaman serius yang mengintai. Pencurian data pribadi dan kejahatan siber lintas yurisdiksi. Pelaku kejahatan ini bisa dengan mudah bergerak secara global, memanfaatkan celah-celah hukum yang belum sepenuhnya harmonis antar negara. Indonesia sendiri telah memperkuat kerangka hukumnya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang bertujuan melindungi hak asasi dan privasi warga negara. Tetapi masalahnya adalah regulasi nasional ini belum sepenuhnya sejalan dengan standar internasional seperti GDPR dari Uni Eropa dan Konvensi Budapest. Kurangnya harmonisasi ini menyebabkan hambatan dalam kerjasama internasional, membuat proses pertukaran bukti dan data menjadi lebih lambat, bahkan sulit dilakukan. Akibatnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang berada di luar negeri menjadi semakin sulit dan kurang efektif. Nah, karena itulah judul dari policy brief kita kali ini adalah efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam menanggulangi pencurian data pribadi lintas negara, pentingnya harmonisasi regulasi dengan GDPR dan Konvensi Budapest. Alasan kami mengambil judul ini karena menunjukkan urgensi dan pentingnya Indonesia melakukan harmonisasi aturan hukum dengan standar global agar kerjasama internasional bisa berjalan lebih efektif dan pelindungan data warga negara kita semakin terjamin. Dengan harmonisasi regulasi, Indonesia bisa meningkatkan kepercayaan internasional, memperkuat posisi dalam kerjasama keamanan siber, serta memastikan bahwa hukum kita mampu menanggulangi kejahatan siber lintas negara secara lebih maksimal. Dari judul yang kami ambil, kelompok kami mengangkat dua rumusan masalah, yaitu tentang permasalahan yang pertama, bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam menangani pencurian data pribadi di lintas negara dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Yang kedua, sejauh mana perlunya harmonisasi antara regulasi perlindungan data nasional Indonesia dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation dan Konvensi Budapest untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan siber lintas negara. Who are you? Just tell us, who are you really? Nobody. Rumusan masalah yang pertama yang kami tinjau adalah mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam menanggulangi pencurian data pribadi lintas negara dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Analisis menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini telah memberikan dasar hukum nasional yang kuat untuk perlindungan data pribadi di Indonesia, keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan cyber lintas negara masih menemui berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya harmonisasi penuh antara regulasi nasional dan standar internasional, khususnya GDPR dan Konvensi Budapest. Ketidakcocokan standar ini menyebabkan keterbatasannya mekanisme transfer data lintas negara dan memperlambat kerjasama dalam penanganan kejahatan cyber yang bersifat lintas yurisdiksi. Sementara itu, rumusan masalah kedua membahas mengenai pentingnya harmonisasi antara regulasi perlindungan data nasional Indonesia dengan standar internasional seperti GDPR dan Konvensi Budapest untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan cyber lintas negara. Melihat kondisi yang ada saat ini, ketidakharmonisan tersebut menyebabkan berbagai hambatan yang signifikan. Pertama,
kelengkapan mekanisme transfer data lintas negara dan belum adanya ratifikasi penuh terhadap Konvensi Budapest. Membatasi skala dan efisiensi kerjasama internasional, bahkan kasus-kasus seperti scams via Facebook menjadi contoh nyata bagaimana standar perlindungan data yang tidak setara dapat menghambat transfer data lintas batas yang ada, akhirnya mengganggu proses penegakan hukum internasional. Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan negara lain terhadap perlindungan data di Indonesia menjadi tantangan besar dalam melakukan kolaborasi hukum secara efektif ketika standar perlindungan data seperti adequacy decision dari GDPR belum diterapkan atau diadopsi secara lengkap. Negara mitra cenderung ragu untuk berbagi data dan menanggapi permintaan bantuan hukum dari Indonesia. Dampaknya, proses investigasi kejahatan cyber yang memerlukan pertukaran data lintas negara menjadi terhambat sehingga peluang pelaku kejahatan tetap leluasa bergerak dan melakukan tindakan kejahatan secara global. Baik, sebagai pemateri terakhir, saya akan menyampaikan bagian rekomendasi kebijakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sudah menjadi dasar penting dalam melindungi data pribadi di Indonesia. Namun, efektivitasnya dalam menghadapi pencurian data lintas negara masih terbatas, terutama karena belum adanya harmonisasi dengan standar internasional. Oleh karena itu, kami merumuskan 2 rekomendasi kebijakan utama, yaitu yang pertama, ratifikasi Konvensi Budapest. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang menjadi standar global dalam penanggulangan kejahatan cyber. Dengan ratifikasi ini, Indonesia akan memiliki dasar hukum internasional yang lebih kuat untuk menangani kasus lintas negara, mempermudah proses ekstradisi pelaku, pertukaran data, dan koordinasi penegakan hukum. Selain itu, ratifikasi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap sistem perlindungan data di Indonesia. Yang kedua, harmonisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan standar internasional, khususnya General Data Protection Regulation atau GDPR, serta ketentuan dalam Konvensi Budapest. Harmonisasi ini penting untuk menyelaraskan definisi data pribadi, mekanisme transfer data lintas negara, dan prosedur pelindungan data negara sejalan dengan praktik internasional. Langkah ini memperkuat efektivitas perlindungan data pribadi, mempermudah investigasi kejahatan cyber lintas yurisdiksi, dan meningkatkan keputusan pelaku usaha digital terhadap ketentuan hukum.